Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Rahmawati dengan NIM 106125058 dari kelas CO2B. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil observasi yang saya lakukan untuk mata kuliah teori komunikasi. Fenomena yang saya amati adalah komentar netizen terhadap Sarwenda setelah potongan video live streamingnya viral di TikTok. Dalam video tersebut, Sarwenda mengucapkan kalimat, "Cih, gua gak butuh duit loh," saat ia sedang live dan melihat komentar oleh netizen yang membahas soal nafkah setelah perceraian dengan Robin Onsu. Setelah video tersebut viral, banyak netizen memberikan tanggapan dan sebagian besar tanggapannya itu adalah negatif terhadap Sarwenda ini. Untuk melakukan observasi, saya mengamati beberapa unggahan TikTok yang membahas video tersebut. Fokus pengamatan saya adalah di isi kolom komentar, respon antar pengguna, dan pendapat yang paling sering muncul. Fenomena ini saya analisis menggunakan teori Spiral of Silence yang dikemukakan oleh Elizabeth Noel Neumann. Secara sederhana, teori ini menjelaskan bahwa seseorang biasanya akan melihat terlebih dahulu pendapat yang dominan di lingkungannya sebelum menyampaikan pendapatnya sendiri. Jika pendapatnya sama dengan mayoritas, mereka akan lebih berani berbicara. Sebaliknya, jika berbeda, mereka cenderung memilih untuk berdiam karena takut mendapatkan penolakan atau kritik dari orang lain. Oke, dari hasil pengamatan yang sudah saya amati, saya menemukan bahwa sebagian besar komentar ini berisi kritik terhadap Sarwenda. Banyak netizen yang menilai ucapan yang disampaikan oleh Sarwenda selama live itu menunjukkan sikapnya yang emosional, arogan, ataupun kayak kurang menghargai Robin Onsu. Nah, komentar-komentar ini mendapatkan banyak like dan balasan dari pengguna lain sehingga terlihat lebih menonjol dibandingkan komentar yang membela Sarwenda ini gitu. Dalam teori ini juga kondisi tersebut dinamakan opini mayoritas. Nah, sementara itu ada juga beberapa netizen yang mencoba untuk membela Sarwenda dan mengingatkan kepada netizen lainnya untuk tidak langsung menilai hanya dari potongan-potongan video yang beredar. Namun, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang mengkritik Sarwenda ini. Jadi, kondisi ini menunjukkan adanya opini minoritas. Selain itu, juga fenomena ini menunjukkan adanya konsep dari fear of isolation, yaitu rasa takut untuk dikucilkan atau tidak diterima ketika memiliki pendapat yang berbeda. Akibatnya, banyak orang lebih memilih mengikuti pendapat yang dominan daripada menyampaikan pandangannya yang berbeda. Inilah yang kemudian terbentuknya spiral of silence, yaitu ketika satu pendapat semakin dominasi, sedangkan pendapat lain semakin jarang terlihat. Untuk temuan penting atau temuan yang menarik dari observasi ini adalah bahwa media sosial itu tidak hanya untuk menjadi tempat memberikan komentar aja, tetapi juga dapat memengaruhi cara masyarakat membentuk opini terhadap suatu peristiwa. Pendapat yang paling banyak mendapat dukungan yang biasanya akan lebih mudah untuk memengaruhi pengguna lainnya. Selama proses observasi ini, mungkin tantangan yang saya hadapi yaitu banyaknya video yang diunggah ulang oleh berbagai akun dan jumlah komentarnya yang sangat banyak. Jadi saya itu harus lebih selektif lagi dalam memilih unggahan dan komentar yang benar-benar relevan dengan fenomena yang saya teliti. Mungkin itu tantangan saya saat meneliti atau observasi. Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa teori spiral of silence ini cukup relevan untuk menjelaskan bagaimana opini netizen terhadap Sarwenda terbentuk dan berkembang di TikTok. Nah, melalui fenomena ini, saya juga melihat bagaimana media sosial memiliki pengaruh yang besar gitu terhadap pembentukan opini publik. Apa yang terlihat dominan dalam kolom komentar seringkali memengaruhi cara orang lain memahami dan menilai suatu peristiwa. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis dan observasi. Terima kasih.